Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Demovi. Isi radio kali ini akan menceritakan seorang pensiunan tentara khusus yang bernama Frank Martin, yang diperankan oleh Jason Statham yang memilih menjadi kurir abnormal. Tak perlu intro lama-lama, mari kita simak alur cerita dari film The Transporter. Scene diawali Frank berada di dalam sebuah mobil BMW berwarna hitam dan siap menjalankan pekerjaannya. Saat alarm jamnya berdenting, tanda pekerjaannya akan dimulai. Setelah itu, Frank melajukan mobilnya ke tempat di mana dia akan menjemput paketnya. Saat tiba di depan sebuah bank, orderan Frank kali ini adalah mengantar kawanan perampok yang selesai melakukan aksi perampokan. Frank pun menjelaskan dengan perhitungan beban, jarak tempuh, dan konsumsi BBM. Frank menolak mengantarkan mereka berempat, karena kesepakatan di awal jumlah orderan adalah 3 orang. Jika dipaksa jalan, mereka bisa berakhir ditangkap polisi saat pelarian. Setelah mengerti apa yang semua Frank jelaskan, akhirnya ketua perampok mengeliminasi salah satu anggotanya. Setelah itu, Frank gaspol mobilnya dan kejar-kejaran pun dimulai. Saat Frank terjepit oleh kepungan polisi, dengan skill mengemudi absolut, Frank berhasil kabur dan mendaratkan mobilnya tepat di atas mobil towing. Seandainya ada driver travel dengan skill seperti ini, siapa yang bersedia menggunakan jasanya? Setelah sampai tujuan, ketua perampok menawari Frank trayek tambahan dengan bayaran lebih mahal. Namun Frank menolak karena dia merasa rezeki hari ini sudah cukup. Akhirnya kawanan perampok pergi dengan menggunakan travel lainnya. Setelah sampai rumah, Frank membersihkan noda darah dan tak lupa Frank mengganti plat nomor untuk menghilangkan jejak. Baru kemudian Frank mencuci mobilnya agar kinclong lagi. Karakter yang sempurna. Selesai bersih-bersih, Frank ngopi santuy sambil melihat berita di TV bahwa perampok yang tadi menggunakan jasanya telah tertangkap polisi. Karena driver yang sebelumnya mereka gunakan salah jalur dan menabrak akibat kurang pro. Mungkin dia adalah driver travel yang baru selesai magang. Sesaat kemudian muncul Inspektur Tarkoni dari polsek setempat menyatroni rumah Frank. Karena diindikasi Frank terlibat karena sebelumnya para perampok menunggangi mobil BMW seri 7 warna hitam identik seperti milik Frank. Lalu Frank beralibi bahwa mobil TPI ini bukan hanya dia saja yang mempunyainya. Mendengar alibi itu, Inspektur Tarkoni tak berkutik dan akhirnya cabut untuk kembali ke polsek. Setelah Inspektur Tarkoni kembali ke polsek, Frank menerima telepon ada orderan masuk. Lalu Frank meminta bertemu di sebuah bar untuk menanyakan detail paket dan menjelaskan aturan menggunakan jasanya. Setelah setuju, bayar DP 50% dan pelunasan setelah paket sampai tujuan. Saat sedang perjalanan mengantarkan paket, namun di tengah jalan ban mobil yang digunakan Frank mengalami kebocoran. Ketika membuka bagasi untuk mengambil ban serep, Frank kaget karena paket yang dia bawa adalah seorang manusia yang dimasukkan ke dalam tas. Tapi karena aturan yang dia buat, dia pun cuek dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Frank berhenti di Indomaret terdekat untuk membeli sari roti dan aqua sebagai makan siangnya. Setelah makan siang, Frank pun pergi melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, akhirnya Frank yang penasaran berhenti dan melanggar aturannya sendiri dengan membuka paketnya. Dan benar saja, isi paketnya adalah gadis cantik yang diketahui bernama Lai. Karena merasa kasihan, akhirnya Frank memberinya minum yang dia beli di Indomaret sebelumnya. Insting laki-laki memang sangat tajam jika ada sesuatu yang legit. Perjalanan pun dilanjut. Namun di tengah jalan, Lai membuat gaduh karena kebelet pipis. Dan akhirnya Frank pun menghentikan mobilnya karena tak ingin mobilnya pesing karena ompol Lai. Frank memberikan kesempatan Lai untuk pipis dengan tali yang terikat di lehernya. Namun sial bagi Frank, kesempatan itu dimanfaatkan Lai untuk melarikan diri. Setelah menyadari Lai melarikan diri, Frank pun bergegas mengejarnya. Dan akhirnya Lai pun tertangkap. Ketika hendak memasukkan Lai ke bagasi mobilnya lagi, ternyata sudah ada 2 polisi dari polsek setempat datang mencurigai mobil Frank yang terparkir dengan pintu terbuka. Dan akhirnya Frank pun menghabisi mereka. Akhirnya delivery order terselesaikan dan penerima paket diketahui bernama Wall. Dan kemudian Frank pun gajian.
Ketika akan pergi, Frank mendapatkan ekstra orderan dan menerimanya karena orderan itu searah dengan jalan pulang. Karena perjalanan dirasa cukup panjang, Frank pun istirahat sebentar di Indomaret sebelah untuk minum. Setelah selesai dan akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba mobilnya meledak. Ternyata orderan Frank yang kedua adalah paket berisi bom yang akan membunuhnya. Mencari kematian. Frank pun kembali dan mengamuk membabi buta, tapi sayang sekali Walt tidak ada di tempat. Dan akhirnya Frank menghabisi anak buah Walt. Lalu Frank mencuri mobil Walt sebagai ganti karena mobilnya telah meledak. Di tengah jalan, Frank pun dikagetkan bahwa Lai ternyata sudah ada di dalam mobil. Frank pun langsung berhenti untuk mengeluarkannya, kemudian pergi karena dia tidak ingin kesialannya bertambah. Mungkin karena Lai cantik dan Frank adalah laki-laki jomblo, akhirnya Frank kembali dan membawanya pulang. Dan ini adalah bukti nyata jika wanita cantik adalah salah satu kelemahan laki-laki. Ketika sudah di rumah, Frank membuatkan Indomie goreng kepada Lai, dan Frank pun pergi untuk tidur. Ketika Frank tidur, Lai dengan celutak menggeledah rumah Frank dan menemukan sebuah kotak yang berisi seragam militer serta sebuah medali penghargaan milik Frank. Saat itu mungkin Lai berpikir jika Frank sebenarnya bukan orang jahat. Setelah merasa aman, Lai pun akhirnya pergi untuk tidur. Scene beralih ke Walt sedang di rumah sakit menjenguk salah satu anak buahnya yang masih hidup. Kemudian Walt pun bertanya, "Siapa yang memporak-porandakan markasku?" Walt pun terkejut setelah anak buahnya mengatakan yang melakukan itu semua adalah Frank si kurir paket. Walt pun membunuh anak buahnya karena dia tidak ingin anak buahnya membocorkan informasi ke polisi tentang bisnis gelapnya. Keesokan harinya, Frank terbangun dan sudah ada Lai menyiapkan kopi dan teh serta kue pukis sebagai sarapannya. Namun sarapan mereka harus terganggu sebab Inspektur Tarkoni datang karena menemukan mobil Frank yang sebelumnya telah hancur meledak. Frank pun beralibi bahwa mobilnya telah dicuri dan dia tidak mengetahui akan hal itu. Dan kemudian Lai pun berkata bahwa dia memberikan tumpangan kepada Frank untuk kembali ke rumah. Karena dirasa keterangan mereka masuk akal, Inspektur Tarkoni pun kembali lagi ke polsek tempat dia ngantor. Tak lama setelah itu, rumah Frank diserang secara brutal sampai rumahnya hancur lebur. Namun Frank dan Lai berhasil kabur melalui terowongan yang langsung mengarah ke laut. Karena rumah Frank sudah didesain secara akurat jika terjadi sebuah penyerangan. Frank pun akhirnya menyelam dengan peralatan yang telah dia siapkan sampai akhirnya mereka tiba di tempat persembunyian Frank lainnya. Karena semua pakaian yang mereka gunakan sama-sama basah dan saat akan ganti baju tak lupa untuk mandi keringat terlebih dahulu. Keesokan harinya, Frank dan Lai dipanggil Inspektur Tarkoni ke polsek untuk diinterogasi. Sebab rumah Frank ditemukan hancur berantakan karena berondongan peluru. Kemudian Frank pun beralasan jika dia tidak mengetahui akan hal itu. Sebab saat kejadian dia dan Lai sedang indahoy di pantai. Saat Inspektur Tarkoni meninggalkan ruangan, kesempatan itu dimanfaatkan Lai untuk meretas data pribadi Walt menggunakan komputernya. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun, Inspektur Tarkoni melepaskan mereka. Dan saat akan pergi, Lai mengajak Frank untuk mendatangi Walt. Namun Frank menolak karena dia ingin hidup tenang dan tidak ingin terlibat masalah yang lebih besar. Kemudian Lai menceritakan bahwa sebenarnya Walt telah menyekap ratusan orang di sebuah kontainer. Lalu Walt berencana akan menjual mereka sebagai budak. Melihat wajah melas Lai, akhirnya jiwa patriot Frank pun muncul dan bersedia membantu untuk menyelamatkan mereka.
Akhirnya Frank dan Lay mendatangi Wall ke kantor lalu menyanderanya. Selagi Wall ditekan oleh Frank, Lay pun mencari berapa nomor kontainer yang digunakan untuk menyekap mereka. Wall pun mengatakan bahwa ayah Lay juga terlibat dalam hal ini karena ayah Lay adalah mitra bisnis dari Wall. Frank pun marah dan beranggapan bahwa Lay telah membohonginya. Situasi pun semakin rumit karena ayah Lay bernama Tuan Kuai datang dengan pengawalnya ke tempat Wall. Namun Lay malah menodongkan pistol ke arah ayahnya. Akhirnya Frank pun berhasil dipukul anak buah Tuan Kuai sampai pingsan. Tak lama kemudian, Inspektur Tarkoni datang mengunjungi kantor Wall, lalu menemukan Frank dalam keadaan tak sadarkan diri. Kedatangan Inspektur Tarkoni ini karena dia sebelumnya mengetahui bahwa komputernya telah digunakan Lay untuk meretas dan mencari informasi pribadi tentang Wall. Kemudian Tuan Kuai dan Wall pun memutarbalikkan fakta bahwa Frank telah melakukan penculikan terhadap Lay dan lalu melakukan pemerasan kepada Tuan Wall. Inspektur Tarkoni pun yang sudah berpengalaman akhirnya menganggap laporan mereka adalah suatu kebenaran. Walau sebenarnya Inspektur Tarkoni menyadari itu bukanlah hal yang sebenarnya. Akhirnya Inspektur Tarkoni memutuskan membawa Frank ke kantor polisi. Saat terbangun, Frank pun sudah ada di dalam sel. Dan kemudian Inspektur Tarkoni muncul dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Frank pun mengatakan semua informasi yang telah dia dapat bahwa ada ratusan manusia yang telah mereka culik dan kemudian akan mereka jual sebagai budak. Inspektur Tarkoni pun kemudian mempercayai apa yang Frank katakan, kemudian menjalankan sebuah skenario agar Frank bisa lari dari kantor polisi dengan cara menyanderanya. Saat malam hari, Frank memulai aksinya mencari kontainer yang berisi Sandra yang bermodalkan bedil dan stetoskop. Namun Frank terlambat karena kontainer itu dalam proses pemindahan. Aksi penyelinapan Frank pun diketahui anak buah Wall. Lalu adegan tembak-tembakan dan baku hantam pun terjadi. Saat semua anak buah Wall yang mengeroyoknya berhasil ditumbangkan, Frank pun bergegas mengejar iring-iringan kontainer yang di sana ada Wall dan juga Tuan Kuai yang sedang membawa Lay. Namun sungguh apes, mobil yang Frank kendarai mengalami mesin jebol. Melihat ada pesawat milik petani setempat sedang menebar pupuk, Frank pun melakukan pembajakan dengan menodongkan pistol dan menyuruh petani itu membawanya mengejar iring-iringan kontainer itu. Bermodalkan sebuah parasut, Frank melompat dari pesawat kemudian berhasil mendarat dengan sempurna di atas kontainer. Dan akhirnya Frank berhasil mengambil alih kontainer dengan menendang jatuh sang sopir. Namun Wall sang bos mafia berhasil masuk ke kontainer dan menyerang Frank. Kemudian baku hantam di antara mereka pun terjadi. Hingga pada akhirnya Frank pun harus terlempar ke depan namun berhasil selamat karena menggantung di kolong truk. Melihat Frank sedang menggantung di kolong truk, Tuan Kuai pun memberondongnya dengan peluru. Namun aksi itu berhasil dicegah oleh Frank. Setelah berhasil menghalau Tuan Kuai, Frank pun masuk lagi ke dalam truk dan mengalahkan Wall dengan menendangnya sampai jatuh dari truk. Merasa sudah aman, Frank pun menepikan kontainer ke sebuah pantai. Namun saat berhenti, ternyata Tuan Kuai sudah menodongnya dengan pistol. Kemudian menyuruh anak buahnya mengawasi Lay. Kemudian Tuan Kuai menggiring Frank ke tepi jurang untuk dieksekusi. Namun datang Lay dari belakang menembak Tuan Kuai hingga akhirnya mati. Setelah semua selesai, Inspektur Tarkoni beserta jajaran anggota polisi lainnya datang ke TKP. Karena sebelumnya Frank telah meminta bantuan ke petani pemilik pesawat untuk menelpon Inspektur Tarkoni. Dan akhirnya praktek perdagangan manusia itu pun berhasil digagalkan oleh Frank. Dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan radio dari Diam Movie. Kita akan lanjut melihat aksi beliau di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.